mataharinya bersinar terang adik-adik. Dan Rosa dengar nggak suara burung-burung tadi pagi? Oh iya dong ya, sangat cerah, suara burung, pokoknya indah sekali pagi ini. Iya adik-adik, Rosa juga bersuka cita loh hari ini karena bisa bertemu lagi dengan adik-adik ya. Iya, di Sekolah Minggu GKY Makassar. Nah adik-adik, Rosa harap kalian sudah mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Nah kita bersyukur Tuhan itu selalu setia dan menyertai kita. Seperti hari ini memberikan kita kesempatan lagi untuk datang memuji nama Tuhan. Iya betul, beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari Rosa undang kita semua untuk bangkit berdiri dengan sukacita. Kita mau menyapa Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita akan pujian apa Rosa? Selamat pagi Tuhan. Iya, yuk kita menyanyi dengan gerakannya ya. Ya adik-adik bangkit berdiri, semangat ya, dan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya agar kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rosa, Tuhan itu baik sekali ya Rosa ya. Iya betul, Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Dia Allah itu selalu menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Betul, selalu menjaga kita ya adik-adik ya. Terus Tuhan Yesus juga setia adik-adik ya. Iya betul. Nah adik-adik, kalau begitu kita mau berjanji untuk setia kepada Tuhan, mau atau tidak? Mau. Iya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sudah baik sekali ya, tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita mau berjanji bahwa kita juga mau setia kepada Tuhan. Kalau begitu kita angkat pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Adik-adik masih bangkit berdiri ya, dengan gerakannya ya.
Tapi sekali lagi kita akan mendengarkan teman-teman kita yang setia melayani mau mempersembahkan pujian Lause. Iya betul. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan saksikan teman kita ya memberikan persembahan pujian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, ini dia. Aku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku menjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Halo adik-adik, wah bagaimana kabarnya hari ini? Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di dalam Sekolah Minggu GKY Makassar. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, langsung ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, boleh memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, boleh mendengarkan dengan baik dan boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi hari ini kita akan membahas tema berseru kepada Tuhan ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan, tapi sebelum itu kita akan baca bahan bacanya dulu yang terambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai yang ke-10 ya. Buka Alkitabnya, Lause akan bacakan dan adik-adik dengarkan di rumah ya. Amsal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat yang ketujuh, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ayat yang kesembilan, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, sejauh ini pembacaan firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Amsal adik-adik. Tetapi Lause akan membahas lebih banyak dalam kitab Mazmur. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas tentang berseru kepada Allah yang erat kaitannya dengan Mazmur ratapan adik-adik. Nah kenapa bahannya dari Amsal? Karena kalimat dari Amsal ini mendukung apa yang akan dijelaskan di dalam kitab Mazmur ini adik-adik ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang lebih banyak ke arah Mazmur ratapan adik-adik. Mazmur itu sebenarnya berisi puji-pujian dan keluhan pergumulan pemazmur kepada Allah adik-adik. Nah, macam-macam mazmur sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada mazmur pujian, ada mazmur ratapan, ada mazmur ucapan syukur, dan keyakinan mazmur raja adik-adik. Nah, itu bermacam-macam jenis-jenis daripada kita mazmur adik-adik. Tapi yang hari ini Lause akan membahas lebih banyak tentang mazmur ratapan. Kenapa? Karena yang paling banyak muncul dalam kitab Mazmur itu adalah Mazmur ratapan adik-adik. Nah, Mazmur ratapan sendiri itu adalah seruan kepada Allah, karena Allah akan memberikan pertolongan dan penghiburan melalui Mazmur ini. Adik-adik, Mazmur itu ditulis oleh sejumlah orang di dalam kurun waktu sekitar 1000 tahun. Ya, para pemazmur ini adalah orang-orang yang mengalami masa bahagia,
masa sulit ya, mereka bersuka cita, mereka sedih, mereka marah, seperti kita biasanya yang kita lakukan adik-adik. Dan mereka menulis pengalaman mereka ini dimasukkan ke dalam kitab Mazmur ini adik-adik. Nah, pemazmur menulis mazmur ratapan ketika mereka sedang bergumul tentang satu masalah. Mereka punya masalah dan mereka menulis mazmur ratapan ini. Nah, hal-hal yang mereka gumulkan itu ya pasti hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit yang mereka peroleh di dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka menulis? Ya, mereka mau membawa permasalahan mereka itu, pergumulan mereka itu kepada Allah. Nah, kemudian mereka mengungkapkan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, bahkan ketika mereka tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pahami, kok ini bisa terjadi, kok hal ini bisa terjadi. Seperti seolah-olah Tuhan itu memberikan cobaan yang sangat berat. Tetapi mereka menulis semuanya dan menuangkan semuanya di dalam kitab ratapan adik-adik. Dan yang paling penting, mereka berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik, berbicara tentang berseru kepada Tuhan, itu melalui apa? Ya, kita melalui doa kepada Tuhan adik-adik. Setiap kita punya pergumulan, kita boleh berseru kepada Tuhan, boleh berdoa kepada Tuhan dan menunggu jawaban dari doa. Tapi seringkali kita miskom, tidak nyambung dengan jawaban yang diberikan oleh Tuhan adik-adik. Nah, masuk kasih contoh satu ilustrasi ya. Ada seorang ibu-ibu dalam satu rumah. Pada saat itu dia sedang tidur. Tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Akhirnya rumah di sekitarnya itu menjadi banjir. Oke, orang-orang yang di sekitarnya sudah mengungsi, sudah pergi adik-adik. Tapi dia karena ketiduran, makanya dia tidak keluar dari rumah. Nah, air itu semakin tinggi dan akhirnya dia kaget, begitu. Dia bangun. Wah, ada apa ini? Kenapa ini air sudah ada di mana-mana, begitu ya? Nah, dia tidak punya pilihan lain adik-adik. Akhirnya dia berusaha untuk manjat rumah dan dia manjat genteng, gitu ya. Nah, sampai di genteng air itu semakin naik. Wah, dia mulai ketakutan. Aduh, bagaimana ini, begitu ya? Dan akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, ya. Dia berdoa, Tuhan, tolong saya ada di tengah air banjir ya. Saya minta tolong, Tuhan tolong saya, gitu ya. Tuhan tolong saya. Nah, tidak lama setelah dia berdoa, datanglah tim penyelamat, pakai kapal karet, begitu ya. Nah, dia datang, kemudian mendekati ibu itu dan berkata, ayo bu, sini naik ke kapal karet ini, saya akan selamatkan ibu. Dia bilang, tidak, saya mau Tuhan yang tolong saya, bukan kamu, gitu. Ya, jadi bapak itu selalu, ayo cepet bu, berusaha membujuk, tapi ibu ini tidak mau. Dia mau Tuhan sendiri yang tolong dia. Akhirnya kapal karet itu pergi adik-adik. Nah, ibu ini berdoa lebih keras lagi. Tuhan, tolong saya, airnya semakin naik, airnya semakin tinggi. Tuhan, tolong saya. Nah, tidak lama berselang datang tim SAR, pakai helikopter, gitu ya, gitu ya. Datang, bu, ayo cepet bu, naik tangganya, nanti ibu saya selamatkan. Dia bilang, tidak pak, tidak, saya tidak mau, saya mau Tuhan yang tolong saya, Ayo bu, cepet naik tangga, airnya semakin tinggi. Tidak mau, saya mau Tuhan yang tolong saya. Nah, ibu ini tidak mengerti adik-adik apa jawaban doa dari Tuhan. Akhirnya helikopter itu pun pergi. Nah, singkat cerita apa terjadi? Air semakin naik dan akhirnya ibu ini tenggelam adik-adik, meninggal, mati. Nah, akhirnya setelah meninggal dia ketemu sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, saya kok berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, kok Tuhan tidak tolong saya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Ibu, saya sudah mengirim 2 orang tim penyelamat buat ibu. Kapal, karet, dan helikopter. Kenapa ibu tidak mau naik ke kapal itu dan ke helikopter itu? Itulah cara saya untuk menolong ibu. Nah adik-adik, dari ilustrasi ini kita bisa ambil kesimpulan. Seringkali permasalahan kita sudah berdoa kepada Tuhan tetapi seolah-olah tidak ada jawaban. Tetapi sebenarnya Tuhan ada memberikan jawaban kepada kita. Tapi bukan sesuai dengan caranya kita, tapi sesuai dengan cara Tuhan dan waktunya Tuhan adik-adik. Dalam kitab Mazmur ini banyak sekali berisi tentang pergumulan, kesulitan, persoalan pemazmur yang dituangkan di dalam kitab Mazmur ini, khususnya dalam kitab Mazmur Ratapan. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang kitab Mazmur
ada 3 bagian yang harus ambil sebagai contoh ya. Mazmur yang ke-13, Mazmur yang ke-56, dan Mazmur yang ke-130. Ya, kita akan bahas satu-satu isinya apa dan tujuannya apa dan bagaimana cara menyelesaikan dari permasalahannya itu ya. Pertama-tama yang kita bahas itu adalah Mazmur yang ke-13. Nanti adik-adik boleh buka Alkitab di rumah, boleh baca. Lalu saya akan simpulkan apa isi dari Mazmur yang ke-13 ini. Nah adik-adik, Mazmur yang ke-13 ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Adik-adik pasti tahu ya, seorang raja yang terkenal pada saat itu yang berhasil mengalahkan Goliat. Ingat ya? Nah itulah si Daud. Nah Daud hidupnya tidak enak-enak aja adik-adik. Seorang raja dan hidupnya happy-happy aja. Tidak. Setiap orang punya permasalahan, punya pergumulan tersendiri. Nah sekarang bagaimana caranya kita menyingkapi masalah itu dan menyelesaikan masalah itu adik-adik. Dengan kekuatan kita sendiri atau bersandar atau berpaling kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa yang terjadi dengan Mazmur dalam kitab Mazmur yang ke-13 ini adik-adik? Nah yang terjadi adalah Daud ini mengalami putus asa, mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran kalau nanti Allah akan meninggalkan dia. Jadi, kenapa si Daud itu merasa putus asa adik-adik? Merasa khawatir kalau Allah melupakan dia adik-adik. Nah mungkin ya Daud ini sudah berdoa meminta pertolongan Tuhan, tetapi sepertinya jawaban doanya belum ada. Kenapa? Karena Daud berdoa dan meminta Tuhan dan mengharapkan Tuhan menjawab doanya sesuai dengan cara dan waktunya Daud. Tetapi adik-adik, saya mau kasih tahu, cara dan waktunya Tuhan belum tentu sama dengan cara dan waktunya kita. Kadang-kadang kita merasa inilah waktu yang paling tepat untuk Tuhan menjawab doa kita. Tetapi Tuhan berkata apa? No, belum waktunya, atau tunggu waktu dari Tuhan. Karena percayalah bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dan waktu yang paling cocok untuk kita adik-adik. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu, Tuhan tidak mungkin melupakan kita. Mungkin kita yang akan bisa melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan mungkin melupakan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menunggu jawaban doa? Yaitu berserah kepada Tuhan dan menunggu waktu dan cara dari Tuhan untuk menjawab pergumulan kita adik-adik. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur yang ke-13 ini adik-adik? Nah, yang bisa kita pelajari adalah pertama, bahwa Allah tidak mungkin mengecewakan kita dan tidak mungkin melupakan kita adik-adik. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang Immanuel, yaitu Allah yang selalu beserta dengan kita adik-adik. Nah, yang kedua yang kita bahas itu adalah Mazmur yang ke-56. Nah, adik-adik tahu Mazmur ini juga ditulis oleh Daud adik-adik. Nah, apa yang terjadi dengan Daud sampai dia menulis Mazmur yang ke-56? Nah, adik-adik boleh baca di rumah ayatnya nanti ya. Saya akan baca kesimpulan dari Mazmur yang ke-56. Nah, ternyata adik-adik, masalahnya Daud itu adalah dia dikejar-kejar sama orang. Dia diserang oleh siapa? Oleh musuh-musuhnya adik-adik. Nah adik-adik pernah tahu nggak sih bagaimana rasanya kalau kita dikejar orang, kalau kita jadi buronan begitu ya, dicari-cari orang. Wah rasanya tidak tenang. Mau kemana takut ditangkap orang, mau ke sini takut ketemu sama penjahat begitu ya, kita mau dipukul. Wah rasanya hidup tidak tenang sekali adik-adik. Nah saat-saat itulah yang dirasakan oleh Daud. Bukan cuma itu, dia juga difitnah. Tidak melakukan itu tapi difitnah melakukan itu. Tidak berkata itu tapi difitnah berkata itu adik-adik. Nah dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Bagaimana? Adik-adik pernah rasa seperti itu? Saya kan tidak pernah mencuri pensil. Kok saya dituduh mencuri pensil begitu ya? Wah saya nggak terima. Masa saya difitnah? Wah rasanya tidak enak ya. Rasanya sedih begitu ya. Nah tapi kalau kondisi sudah seperti itu, kita mesti ngapain? Cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kejadian yang sebenarnya. Mau kita difitnah kek, mau kita dijahatin orang kek, Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita adik-adik. Rasanya dikejar-kejar orang, rasanya difitnah itu tidak enak adik-adik. Rasanya kesel begitu ya, kesel, sedih begitu ya, pengen masalahnya cepat selesai. Tapi bagaimana caranya? Nah adik-adik, dari kitab Mazmur 56 ini memberitahu kita bahwa apa yang dilakukan Daud pada saat itu? Yang dilakukan itu adalah berpaling kepada Allah dan mempercayai Allah, bahwa Allah akan melakukan yang terbaik sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Seringkali kita tidak bisa mengendalikan situasi adik-adik, tapi kita punya Allah yang sanggup untuk mengontrol segala sesuatu adik-adik. Cari Tuhan,
berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Yang terakhir kita akan membahas Mazmur 130. Wah, adik-adik bisa baca nanti di rumah ya. Langsung akan baca kesimpulan dari kitab Mazmur 130, kitab yang terakhir yang kita bahas hari ini. Nah, kitab Mazmur 130 ini bukan ditulis oleh Daud ya. Jadi Mazmur itu ditulis oleh sekumpulan orang, sejumlah orang yang banyak, bukan hanya satu orang, tapi ada pemazmur-pemazmur yang lain. Nah, di Mazmur 130 ini bukan ditulis oleh Daud, ditulis oleh seorang pemazmur. Nah, masalah dari pemazmur ini apa? Dia tahu kalau dia ini adalah orang berdosa. Nah, kalau orang berdosa itu yang dibutuhkan apa? Pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan, adik-adik. Nah, orang yang berdosa, orang yang bersalah itu akan menerima hukuman. Ya, sama kalau kita mencuri sesuatu, nah bisa kita dihukum. Kalau kita mencuri motor, kita akan dihukum masuk ke dalam penjara. Nah, itu adalah hukuman setiap orang yang merasa bersalah. Setiap orang yang bersalah. Nah, kalau kita orang yang berdosa, apa hukuman kita? Hukuman kita adalah kematian kekal, adik-adik. Nah, oleh karena itu pemazmur di sini meminta pengampunan dari Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan. Oke, Tuhan memberikan pengampunan, memberikan belas kasihan. Tetapi jangan lupa, Allah kita adalah Allah yang adil. Nah, bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah ini? Sudah melakukan salah, tidak mau dihukum, meminta pengampunan, akhirnya dibebaskan dari hukuman. Terus siapa yang tanggung hukumannya? Ayo, siapa yang tanggung hukuman si pemazmur ini? Hukuman yang mesti dijalani oleh pemazmur. Siapa yang tanggung? Allah kita adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Nah, pada saat dia memberikan pengampunan kepada kita, itu adalah Allah yang kasih. Tetapi bagaimana dengan Allah yang adil? Hukumannya bagaimana? Nah, adik-adik, setiap kita manusia yang berdosa, hukumannya adalah kematian kekal di neraka. Hidup di neraka selama-lamanya, adik-adik. Tetapi Allah begitu mengasihi kita. Makanya apa? Dia memberikan kita pengampunan akan kesalahan kita. Caranya dia menyelesaikan bagaimana? Mengirim Yesus Kristus untuk menggantikan kita di atas kayu salib, untuk menggantikan kita yang harusnya kita yang mati, harusnya kita yang menderita, harusnya kita yang masuk ke dalam maut. Tetapi dia menggantikan kita di atas kayu salib, menebus dosa kita dan memberikan apa? Kita hidup yang kekal, adik-adik. Nah, hukumannya siapa yang terima? Tuhan Yesus yang terima di atas kayu salib, adik-adik. Inilah Allah yang kasih, Allah yang adil, adik-adik. Bersyukur untuk setiap kita yang sudah memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Tadinya kita mesti masuk ke neraka, mati di dalam neraka yang mengerikan, tetapi Allah memberi kita anugerah keselamatan, memberikan kita hidup kekal bersama-sama dengan Kristus, adik-adik. Kita yang harusnya menderita hukuman, kita yang harusnya menerima hukuman itu, tetapi tidak menerima, digantikan oleh Yesus Kristus yang menggantikan kita menerima hukuman yang harusnya buat kita, adik-adik. Itu adalah anugerah keselamatan. Nah, adik-adik, pemazmur percaya kepada Allah dan kepada janji Allah. Janji Allah yang mana? Janji Allah yang telah menebus umatnya dan mengampuni mereka ketika mereka masih berdosa. Adik-adik ingat, kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kita sudah berbuat baik, kita sudah bertobat, kita sudah melayani Tuhan. No, adik-adik. Tuhan menyelamatkan kita pada saat kita masih berdosa, kita masih berbuat jahat. Tuhan sudah menebus kita. Nah, setelah kita ditebus oleh Tuhan, setelah kita diberikan anugerah keselamatan, pada saat itulah kita sadar, iya, saya berdosa dan saya mau bertobat, adik-adik. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Bukan karena perbuatan baik kita, makanya Tuhan menebus kita. No, tapi karena kita tetap masih manusia berdosa, manusia jahat, Tuhan sudah menebus kita sehingga kita berubah dan bertobat, adik-adik. Ketiga mazmur yang kita baca, adik-adik, punya permasalahan yang berbeda, punya pergumulan yang berbeda, adik-adik. Dari mazmur yang ke-13, Daud putus asa dan merasa sendirian, merasa khawatir ya. Dari mazmur 56, Daud takut karena dikejar-kejar dan diserang oleh musuh-musuhnya. Dalam mazmur yang ke-130, pemazmur ini merasa diri berdosa, sudah berbuat dosa dan memerlukan pengampunan dari Tuhan, adik-adik. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana solusinya, adik-adik? Dari semua tiga kitab mazmur yang kita baca, solusinya apa? Berpalinglah kepada Allah dan berseru kepadanya dan mengungkapkan seluruh pergumulan kita. Berdoalah, adik-adik.
Adik-adik punya masalah yang segudang, adik-adik punya masalah yang segunung, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mendengarkan keluhan kita. Dia Allah yang pernah merasakan sedih juga, pernah merasakan sakit juga, pernah merasakan dikhianati juga. Karena Dia Allah yang pernah datang ke dalam dunia, pernah hidup sebagai manusia. Adik-adik, Mazmur Ratapan mengajar kita bagaimana kita berseru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan pada saat kehidupan kita menjadi sukar. Adik-adik, Tuhan mau kita mengungkapkan perasaan kita kepada Dia dan bergumul dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik, nah, tidak perlu sungkan, tidak perlu takut, tidak perlu berpikir panjang. Setiap kita punya masalah, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, berbeda dengan kehidupan kita, adik-adik. Kalau kita punya masalah mau cerita sama teman kita, ya kita mesti telepon, kita mesti ketemu. Kalau tidak ada pulsa, ya tidak bisa telepon, adik-adik. Kalau tidak bisa keluar seperti saat ini, masa corona, tidak bisa ketemu sama teman-teman. Bagaimana caranya kita mau berkeluh kesah dengan teman-teman kita? Tapi dengan Tuhan, kita bisa kapan saja, adik-adik. Adik-adik lipat tangan, tutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan menyiapkan telinganya untuk mendengarkan keluhan kita, adik-adik. Nah, setelah itu, apa yang kita lakukan? Tunggulah jawaban doa dari Tuhan. Karena jawaban doa dari Tuhan akan diberikan kepada kita sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Dan yang paling penting, waktu yang tepat yang akan diberikan kepada kita, adik-adik. Nah, kita bisa membaca kitab Mazmur sebagai doa kita kepada Allah, seruan kita kepada Allah, adik-adik. Jadi, sampai di sini Lause bercerita, Lause berharap kita semua mengerti apa yang Lause ceritakan dan kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan lupa berdoa pada saat kita punya masalah, bukan cuma ada masalah, tetapi pada saat kita bahagia, pada saat kita bersuka cita, berdoalah mengucap syukur kepada Tuhan, adik-adik. Nah, ayat hafalan kita nanti terambil dari Amsal 2 ayat yang ke-7. Nanti akan dibacakan oleh teman kita, ya. Nah, adik-adik hafalkan di rumah. Kita punya banyak waktu untuk menghafal, dan setelah hafal bisa mendiktekan kepada orang tua. Nah, satu lagi yang Lause mau kasih ingat, proyek ketaatan nanti Lause akan bagikan di dalam grup WhatsApp masing-masing. Adik-adik bisa lakukan proyek ketaatan itu dan setia melakukannya. Berharap kita boleh semakin setia kepada Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, semua kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami. Engkau senantiasa ada di samping kami untuk mendengarkan seru doa kami, Tuhan. Kami manusia yang selalu punya masalah, tapi kami tahu Tuhan adalah Allah kami yang selalu punya solusi untuk setiap permasalahan kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang sangat baik seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang seminggu ke depan, dan biarlah kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Lause lihat, kita bersyukur ya, ada lause-lause yang tetap setia, boleh memberitakan firman Tuhan. Iya, jadi adik-adik bisa bertumbuh setiap harinya dengan firman Tuhan, ya Lause ya. Iya, terima kasih ya lause-lause yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita memberikan persembahan. Sekarang kita memberikan persembahan, adik-adik, Iya. ya. Ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik kalau ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa melalui rekening BCA di bawah sini. Dan QRIS atau barcode yang ada di atas, Ya, ya. dan celengan. Pasti adik-adik di rumah sudah ada ya celengannya ya. Ya. Jadi kita bisa masukkan ya persembahan kita. Nanti saatnya kalau kita datang ke gereja, wah celengannya sudah penuh. Yeay. Kita mau berikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, dengan ucapan syukur memberikan persembahan, kita akan pujian di segala puji syukur. Segala
Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, berkati persembahan kami dan juga doa kami ini. Sekarang kami sudah selesai pembelajaran kami tentang Engkau. Semoga Engkau beri kami kesehatan dan semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kami bisa sekolah kembali dan gereja kembali. Semoga Engkau berkati kami, dan inilah doa kami. Amin ya Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita bersyukur kita boleh beribadah dan Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dan kita mau mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan pujian Bapa, terima kasih. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami boleh alami hingga saat ini. Kami juga bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, puji-pujian kami, persembahan kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mohon berkat Tuhan, Tuhan menyertai dan memimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk belajar, walaupun belajar dari rumah, masih online. Tuhan yang akan menolong dan menyertai kehidupan kami. Juga Tuhan yang akan memberkati mama dan papa, orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah dan penyertaan-Mu boleh kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita masih beribadah atau boleh beribadah kepada Tuhan walaupun masih via online ya Losa ya. Iya betul. Iya, kita bersyukur kita juga boleh diberikan kekuatan, kesehatan hingga saat ini. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah masuk di bulan November. Iya, bulan November. Wah, sebentar lagi kita merayakan apa nih, Losa? Kelahiran Tuhan Yesus. Yeay, adik-adik, kita persiapkan hati kita ya untuk masuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, terima kasih buat Loselia yang sudah melayani bersama-sama dengan Rosemary hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati terus dalam pelayanan. Kita juga berterima kasih buat teman-teman kita yang sudah melayani doa persembahan, terus apalagi persembahan pujian dan ayat hafalan. Oh ada singers juga ya. Buat teman-teman kita yang setia melayani, Tuhan terus memberkati. Adik-adik yang juga rindu melayani, silahkan menghubungi Loselia ya. Ada nomor teleponnya nih di sini ya. Orang tua yang rindu anak-anak melayani, silahkan menghubungi Loselia. Nah adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Terus lakukan proyek ketaatan supaya kita terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terus apalagi ya Losa ya? Ada family altar setiap hari Kamis. Terus apalagi? Joyful Day. Ya betul, Joyful Day setiap hari Jumat. Biar semuanya itu menolong kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan adik-adik. Dan para orang tua menolong anak-anak untuk bisa tetap dengar firman ya melalui semua yang sekolah minggu sediakan ya.
yang Lose sudah sebutkan tadi. Nah, adik-adik, demikian pengumuman kita hari ini. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku menjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kisah pada Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Pasal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya.